Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Po Kemang Pratama. Yang hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas berkat, kasih dan perlindungan-Mu atas hidup kami di hari-hari yang lalu. Bahkan di dalam istirahat kami semalam pun, Engkau selalu menjaga dan memberkati kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan pagi hari ini kami juga kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang menjadi nats kita hari ini adalah ayatnya yang ke-5b. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan perenungan kita hari ini, saya beri judul Berkat Penyertaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mau bersaksi sedikit tentang teman saya. Dia seorang ibu, seorang janda yang punya usaha toko pakaian di Pasar Baru Bekasi. Kami berkenalan lewat Facebook. Biasanya saat teman kita akan ulang tahun, maka Facebook akan menginformasikannya. Nah, tepatnya hari Selasa kemarin tanggal 15 September, teman saya itu berulang tahun, dan kebetulan jam 8 pagi saya buka Facebook mau mengucapkan selamat kepadanya. Akan tapi saya kaget dengan status teman saya ini yang dibuatnya kira-kira jam 2-an subuh. Dalam statusnya dia berkata bahwa
Dia baru pulang dari Pasar Baru Bekasi. Lagi-lagi Pasar Baru kebakaran. Tahun lalu tanggal 13 September. Dan sekarang lagi tanggal 14 September. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyelamatkan tokoku. Kemudian saya inbox dia untuk mengucapkan selamat ulang tahun, sekaligus menanyakan kondisi tokonya. Jawabannya, puji Tuhan Kak, Tuhan Yesus sudah melindungi tokoku. Sungguh mujizat. 2 kali kejadian kebakaran, 2 kali juga Tuhan menjaga dan melindungiku. Saya menguatkan dia dengan mengatakan, puji Tuhan ya, anggaplah itu hadiah ulang tahunmu dari Tuhan. Dan itu berarti Tuhan itu benar-benar ada. Dia selalu ada menjaga, memelihara, dan memberkati hidupmu. Dan dia tahu bahwa kamu berjuang sendirian tanpa suami. Sebab ada tertulis bahwa dia, Tuhan, akan memelihara para janda yang ada di dalam Tuhan, dan kamu termasuk di dalamnya. Jadi teruslah tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersamamu, menyertai dan menjagamu, bahkan memberkatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Dialah Jehovah Sama, Tuhan yang Maha Hadir. Betapa mengagumkan janji Tuhan ini, selalu hadir dan menyatakan penyertaannya atas kita anak-anaknya. Tidak ada pemimpin agama manapun yang berjanji dan memberikan jaminan penyertaan kepada umatnya seperti Kristus. Seperti dikatakan dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, yang mana ayat ini merupakan penegasan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, janji Tuhan menyertai umatnya tidak pernah diingkari. Awal ketika diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak cakap bicara. Namun Tuhan menguatkannya. Dalam Keluaran 4 ayat 12, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian saat bangsa Israel menempuh perjalanan di padang gurun, Ia menyatakan penyertaan dan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Keluaran 13 ayat 21. Lalu tatkala Israel mengalami ketakutan karena dikejar pasukan Firaun, sedangkan di hadapan mereka ada laut Tebrau, Tuhan ada di sana. Berkatalah Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sampai kesudahan zaman, janji Tuhan tak pernah berubah. Akan tetap menyertai umatnya melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi, kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Yesaya 41 ayat 10 katakan, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat di dalam segala situasi. Dan percayalah bahwa setiap anak-anak Tuhan pasti dipelihara olehnya. Asalkan kita selalu ada bersama Dia dan tinggal di dalam Dia. Namun terkadang kita sendiri yang tidak menyadari penyertaannya itu dan tidak menyadari bahwa itu pun merupakan berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karenanya, marilah kita belajar melihat karya Tuhan di dalam hidup kita dan belajar mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat-berkat-Nya yang telah kita terima. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kasih dan janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu, kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami dan keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar kiranya Engkau saja yang terus memimpin, menyertai, bahkan memberkati hidup kami dan keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.